Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Resi Setiawan dengan nomor CAS 2515. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang diberikan di KC2 ini, yaitu tentang teori Thevenin, Norton, analisis node dan mesh. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab soal-soal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengerjakan soal-soal yang ada di sistem instrumentasi. Mungkin kita langsung aja ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama kita punya rangkaian tertutup dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah resistor utama, 1 resistor beban, dan 1 tegangan sumber. Nah, di sini kita akan mencari tegangan pada resistor beban RL. Otomatis kita harus mencari dulu RTH-nya, VTH-nya, baru kita bisa mencari VRL-nya. Nah, di sini karena kita akan menggunakan teori Thevenin, kita harus menyederhanakan rangkaiannya dulu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara melepas resistor beban dan tegangan sumber dan menyisakan resistor utamanya saja. Nanti rangkaiannya itu bakal jadi seperti ini. Nah, nanti rangkaiannya bakal jadi seperti ini. Ini 6 ohm ya. Oh ya, ini saya kurang. R2-nya ini 6 ohm. R5-nya 5 ohm, R4-nya 10 ohm, dan R6-nya 7 ohm. Nah, kalau udah kayak gini, kita sederhanakan dengan cara menggunakan paralel dan seri. Nah, gimana sih cara menggunakan paralel dan seri? Nah, nanti kan bentuk rangkaiannya kayak gini nih. Nah, tips dari saya jika kalian ingin menghitungnya, kalau ada rangkaian terbuka seperti ini, itu hitung dari sebelah kiri terlebih dahulu. Dari bagian sebelah kiri yang jauh dari si rangkaian terbuka ini. Jadi kita hitung dulu dari yang sebelah kiri, rangkaian sebelah kiri. Di sini R1 sama R2 itu diapakan? Ya, diparalelkan. Kenapa diparalelkan? Karena kaki resistor 1 yang ini, yang A sama yang B, yang A yang R2 itu menyatu. Terus juga kaki resistor 1 B sama resistor B, resistor 2 juga itu nyatu dua-duanya. Jadi itu harus diparalelin. Caranya gimana? R1 diparalelkan dengan R2. Caranya itu R1 dikalikan R2 per R1 ditambahkan R2. Kita masukin aja 3 dikali 6 per 3 ditambah 6. Hasilnya 3 kali 6, 18 per 9 sama dengan 2 ohm. Nah, selanjutnya nanti rangkaiannya bakal jadi seperti ini. Nah, bakal jadi seperti ini. Nah, yang rangkaian ini, yang posisinya R2 bakal jadi resistor R12, yaitu 2 ohm, 3 ohm, 10 ohm, 5 ohm, sama 7 ohm. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya adalah kita menganalisis lagi nih, apa yang bisa kita serikan atau paralelkan. Ternyata di sini ada R1, terus ada R3, sama R5 yang bisa kita serikan. Kenapa kita bisa serikan R1, R12, R3 sama R5 ini? Karena bisa kita lihat di sini R5 itu terhubung dengan kaki R12. R12 terhubung dengan kakinya R3, sedangkan R3 sama R5 ini tidak terhubung. Jadi mereka tuh gampangnya adalah mereka tuh satu jalur tanpa ada pemisahnya. Dan pemisahnya ini hanya si R4 ini yang harus diparalelkan ke tiganya ini. Jadi kita bisa seriin dulu nih si R12, 3 sama R5-nya. Jadi kalau diserikan itu hanya tinggal ditambahin R12 ditambah R3
ditambahkan R5 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5. Hasilnya adalah ya 10 ohm. Nah, kalau udah seperti ini, nanti rangkaiannya itu bakal jadi seperti ini. Ini jadinya tuh R1, 2, 3, 5. Ini masih tetap menjadi R4. Terus ini R6. Yang ini 7 ohm, yang ini 10 ohm, yang ini 10 ohm juga. Nah, kalau udah kayak begini, kita tinggal selanjutnya. Nah, karena kita kelihatan ya di sini itu paralel. Kenapa paralel? Karena lihat kaki R123 R1235 sama R4 itu keduanya sama-sama menyatu. Jadi ini harus diparalelkan. Jadi tinggal R1235 diparalelkan dengan R4 sama dengan R1235 dikalikan R4 per R1235 ditambahkan R4. Jadi 10 dikali 10 per 10 ditambah 10. 10 kali 10 berapa? 100. 10 tambah 10 berapa? 20. 10 bagi 20? Iya, 5. Berarti 5 ohm. Nah, ini kan udah selesai nih. Kita udah ngeparalelin ini dan sisa jadi seperti ini. Nah, ini adalah R1, 2, 3, 4, 5 dan ini adalah R6. Yang di sini itu 5 ohm, yang di sini itu 7 ohm. Yang di sini ya. Nah, kalau udah kayak gini kan udah otomatis ini adalah rangkaian seri ya. Jadi kita tinggal tambahin aja. R1, 2, 3, 4, 5 ditambahkan R6. 5 ditambah 7 sama dengan 12 ohm. Nah, setelah kita udah menyelesaikan seluruhnya, menyederhanakannya, kita akhirnya dapetin R1, 2, 3, 4, 5, 6 R1, 2, 3, 4, 5, 6 atau sama saja dengan RTH, yaitu adalah rangkaian yang sudah kita sederhanakan dengan teori Thevenin. Itu sama dengan 12 ohm. Nah, setelah kita selesai menyederhanakan semua ini, kita sudah bisa ngebuat rangkaian jadi seperti ini. Ini adalah V sumbernya. Lalu ini adalah RTH-nya. Ini ada resistor bebannya. Jadi ini berapa? 12 volt si VS-nya atau V sumbernya. Ini RTH yaitu 12 ohm. Yang ini adalah resistor beban dengan 8 ohm. Nah, gimana sih kalau udah kayak gini kita bisa hitung VTH-nya dulu sebelum kita mendapatkan VRL-nya. VTH itu adalah tegangan di teori di rangkai di resistor yang sudah kita sederhanakan dengan teorema Thevenin ini. Caranya itu gimana? Nah, VTH itu caranya adalah dengan mengkalikan tegangan sumber dikalikan tegangan sumber itu dikalikan dengan resistor beban per resistor Thevenin yang sudah kita sederhanakan ditambahkan dengan resistor beban. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal masukin lagi si variabel yang sudah kita punya. V sumbernya kan udah ada ya di sini 12 volt, kita tulis 12. Nah, terus si resistor bebannya udah ada 8, RTH-nya 12 ditambah 8. Tinggal kita jumlahkan semuanya. 8 tambah 12 20. Itu berarti ntar sama dengan 4,8 volt. Nah, di sini kita udah punya VTH-nya. Kalau kita udah punya VTH, nanti itu rangkaiannya bakal jadi seperti ini. Masih sama seperti tadi, tapi si V sumbernya
itu udah jadi VTH yang dengan tegangannya itu 4,8 volt. Ini masih RTH dengan 12 ohm dan ini RL-nya dengan 8 ohm. Kalau udah kayak gini, sama rumusnya pun seperti kita mencari VTH, yaitu VRL sama dengan, tapi si VS-nya diganti sama VTH. Jadi VTH dikalikan dengan tegangan beban per resistor Thevenin ditambahkan dengan tegangan beban. VTH-nya berapa? 4,8 dikalikan RL-nya berapa? 8 per 12 ditambah 8. 4,8 dikalikan 8 per 20. Boleh kalian pakai kalkulator, itu hasilnya sekitar 1,9 volt. Nah, akhirnya kita jadi tahu nih gimana caranya untuk mendapatkan tegangan pada RL. Jadi di sini tegangan di resistor beban itu jumlahnya adalah 1,9 volt dengan cara menggunakan teorema Thevenin. Nah, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Apa sih soalnya? Kita lanjutkan. Nah, di soal selanjutnya itu si rangkaiannya itu masih sama, tapi pertanyaannya itu berbeda. Nah, pertanyaan itu apa sih? Di sini kita harus mengganti beban RL-nya itu ke sumber arus dengan sebesar 2 ampere. Jadi kita buat dulu kali ya si rangkaian yang bakal kita pakai ini. Nah, di sini kita tinggal mengganti RL-nya menjadi sumber arus. Tapi mungkin di sini kan tidak ada arah yang pasti ya. Kita harus ke arah atas atau ke arah bawah gitu. Jadi di sini kalian bebas untuk mengasumsikan. Jadi ini hanya asumsi aja. Kalian boleh mengarahkannya ke atas atau ke arah bawah. Jadi nanti kalau misalkan nanti hasilnya ada minusnya, itu hanya perbedaan arah saja. Oke. Jadi di sini saya asumsikan saya akan berikan contoh ke arahnya arah bawah. Oke, kita tulis lagi. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Dengan ini arusnya sebesar 2 ampere. Nah, kita di sini tentukan tegangan pada resistor R2 setelah terjadi perubahan dalam rangkaian dengan menggunakan analisis mesh. Nah, mungkin kalian yang belum tahu, analisis mesh adalah analisis yang dilakukan dengan cara looping. Looping itu adalah ya arahnya itu seperti apa. Looping itu jadi seperti ini. Ini ada satu rangkaian penuh. Ini terbagi menjadi kayak 3 sekat gitu ya. Berarti di sini kita bisa menuliskannya loop 1, di sini bisa loop 2, di sini bisa loop 3. Nah, seperti itu. Jadi analisis mesh itu adalah kita bakal menghitung nih arus di loop 1, arus di loop 2, arus di loop 3 agar kita bisa mencari apa yang bakal kita cari, yaitu tegangan pada R2. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal hitung atau analisis dulu sebelumnya si komponen-komponen atau yang akan menjadi persamaan di setiap loopnya gitu. Nah, caranya gimana? Kita tulis dulu di sini. Ini untuk loop yang pertama. Nah, untuk yang loop pertama kita bakal hitung dari sebelah sini ya, dari sebelah kiri sini. Nah, di sini ada V sumber. Komponen pertama yang terlihat adalah V sumber. Nah, kita lihat arah dari loopingnya itu ke arah kiri, ke arah kanan sana muternya. Nah, lalu panahnya ini itu bertemu dulu dengan negatifnya V sumber. Bertemu dengan negatif V sumber. Otomatis di sini kita tulisnya adalah min VS atau V sumber. Tapi kita langsung masukin aja min
12. Nah, kalau udah, selanjutnya ada komponen apa lagi nih yang mengarah ke sini, yaitu ada R1 dengan 3 ohm. Nah, kita tambah dengan resistornya 3 ohm. Nah, 3 ohm ini ada di loop berapa? Ada di loop 1, kita tulis 3I1. Nah, lalu kita tambah lagi. Nah, di loop ini ada apa lagi? Ada R2 di sini. R2 resistansinya berapa? 6. Nah, di sini kita harus tulis satuannya juga karena dia adalah sebuah resistor. Nah, tapi kalian pasti bingung. Dia ini I1 atau I2, di loop 1 atau di loop 2. Nah, kalau kayak gini, kalian lihat dulu. Kita sedang menghitung di loop berapa? Di loop 1. Berarti kita tulis dulu di loop 1. Nah, kalau udah kita kurangin dengan loop yang si resistor ini ada di loop itu juga, yaitu ada di loop 2. Ya udah, kita tulis di sini I2. Seperti itu. Jangan lupa sama dengan nolnya. Karena apa? Karena dalam teori mesh itu sigma tegangan atau sigma V itu tegangan pada rangkaian ya. Tegangan pada rangkaian itu harus sama dengan 0. Jadi semua itu harus sama dengan 0 terlebih dahulu, biar nanti setelah itu bisa kita pindah-pindah ruasin. Nah, setelah itu ini kita udah dapat nih arus yang ada di arus komponen yang ada di loop pertama. Lalu kita lanjut lagi ke loop yang kedua, yaitu yang ada di tengah sini. Yang pertama di sini ada R2 dulu nih. Nah, R2 ini sama kayak hubungannya sama kayak gini. Kita tulis dulu 6. Nah, karena dia ada di loop, karena kita sedang mencari di loop 2, jadi yaitu I2 dikurangi I1. Karena si R6 ini si R2 ini itu bersinggungan dengan loop 1 juga. Lalu ditambah dengan R3 dengan 3 ohm. Dia ada di loop berapa? Loop 2, berarti 3I2. Nah, lanjut lagi ditambah dengan R4. Nah, R4 nih dia sama ya, kasusnya sama seperti yang R2 ini. Jadi kita tulis dulu resistansinya dalam kurung I2 min I3 gitu. Oke, lanjut lagi ke yang terakhir. Komponen terakhir yaitu adalah R5 dengan 5 ohm di loop berapa? Di loop 2, berarti dia I2 sama dengan 0. Nah, kalau udah gini kita tinggal cari di loop yang ketiga. Nah, di loop ketiga kita udah tahu ternyata komponen yang tadi kita ganti arusnya itu membantu kita untuk mencari I3 itu udah ada, yaitu sebesar 2 ampere. Jadi kita tinggal tulis aja di sini 2 ampere. Jadi arus pada loop ketiga itu udah ketemu, yaitu sebesar 2 ampere. Selanjutnya kita bakalan nyari persamaan atau menyederhanakan lagi persamaan yang udah kita dapat ini. Ya. Di loop pertama itu kita tulis dulu min 12 plus 3I1 ditambah 6 I1 min I2 sama dengan 0. Nah, kita kali pelangin dulu nih. Ini kan ada yang bisa dikalikan dulu ya. Jadi min 12 ditambah 3I1 ditambah 6I1 min 6I2 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat oh ternyata di sini min 12 itu nggak ada satuannya. Dia bukan milik I1, dia bukan milik I2. Jadi kita pindahin lagi ke sebelah kanan. Kayak gini. Dia min, kalau dipindahin jadi plus. Kita tulis lagi 3 I1. Nah, selanjutnya di sini I1 itu ada 2. I1 itu ada 2. Jadi bisa kita langsung jumlahkan aja ya. 3 ditambah 6 I1. Hasilnya berapa? 3 tambah 6 9. Jadi ini 9 ya. Jadi dijumlah ini yang satuan itu sama. Sedangkan kan si I2 ini dia nggak ada temennya. Berarti kita langsung tulis saja 6 I2. Nah, di sini biar kita nanti menghitungnya lebih mudah, kita bisa sederhanain dengan kita bagi 3 ya. Jadi 12 bagi 3 4. Min 6 dibagi 3 min 3 I2. 3 dibagi 3 3. 9 dibagi 3 3. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, tapi ini adalah hanya penyederhanaannya saja pas saat nanti ingin disamakan dengan yang loop kedua. Nah, sekarang kita cari persamaan di loop yang kedua.
2, kita sederhanain yang ini tadi, yang udah kita cari tadi. Tuh 6, kita tulis dulu ya. Nah, di sini saya udah tulis. Nah, kalau udah kayak gini sama seperti persamaan sebelumnya, kita kalikan dulu kali pelangi yang bisa kita kalikan ke dalamnya. Yaitu bersama di sini ada 6. Kita tulis dulu 6 dikali I2, 6I2 dikalikan min 1, 6 min 6 min 1 ditambah 3I2 ditambah 10 I2 dikurangi min 10 I3 ditambah 5 I2. Nah, di sini kita lihat di sini tidak ada yang namanya satuan yang tidak memiliki satuan, variabel tidak memiliki satuan. Jadi kita di sini tulisnya tetap 0. Lalu kita tambahin lagi kayak tadi. Kita cari apa yang sama. Oh, di sini I1-nya hanya ada 1. Jadi kita tulis saja 6 I1. Lalu kita lihat sini. Di I2 itu ada 6, ada 3, ada 10, ada 5. Nah, kita jumlahkan semuanya berapa? 6 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 5, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 24 I2. Jangan lupa satuannya. Lalu yang terakhir itu ada I3. Nah, di sini I3 bisa kita lihat di sini. Di I3 itu ternyata hanya sendirian nih. Dia cuma di sini. Berarti kita tulis di sini min 10 I3. Sorry, ini ada I-nya. Sama dengan 0. Nah, kita udah punya nih persamaan kayak begini. Nah, yang kita tahu tadi si I3 itu kan udah ada ya. Nah, kita udah ada kan si I3 itu ya dengan 2 ampere. Jadi kita tinggal masukin aja ke dalam sini biar kita bisa ngilangin I3-nya. Jadi kita tulis lagi 6 I1 ditambah 24 I2 min 10 dikalikan 2 sama dengan 0. 6 I1 ditambah 24 I2 10 kali 2 min 20. Nah, kita pindahkan ke arah kanan karena dia udah nggak punya satuan lagi. Kalau dia minus dipindahin jadi plus 20. Kita tulis lagi min 6 I1 plus 24 I2. Nah, ini jadi persamaan yang kedua dari loop kedua. Nah, kalau udah gini kita bakalan bisa nyari arus di I1 atau arus I2. Tergantung kalian mau ilangin yang mana dulu. Kalau kalian mau mencari I1, kalian harus ilangin dulu I2-nya. Kalau kalian mau nyari I2, kalian harus ilangin dulu I1-nya. Begitu. Nah, di sini saya bakal kasih contoh buat saya cari I1-nya terlebih dahulu. Otomatis kita harus cari si I2-nya itu biar hilang. Di sini saya bakal tulis dulu persamaan pertamanya. 3I1 min ternyata yang harusnya 2. 6 dibagi 3 itu 2 ya. Maaf, saya salah. Di sini 2 I2 sama dengan 4. Lanjut lagi ke persamaan yang kedua, saya tulis lagi. Sini min 6 I1 plus 24 I2 sama dengan 20. Nah, kita kan mau ngilangin si I2-nya ini. Jadi kita harus cari gimana caranya biar I2 ini hilang. Nah, caranya kita bisa dengan mengkalikan yang bagian atas ini dengan biar bisa hilang. Berarti dikali 12. Nah, kan ya bawahnya dikali 1 aja. Nah, kalau udah dikali, nanti hasilnya itu bakal semuanya ya, di semua persamaan ini, yang persamaan satu ini semua dikali 12. 12 dikali 3 hasilnya 36 I1. Terus 12 dikali 2 min 24 I2. 12 dikali 4 sama dengan 48. Karena dia dikali I1, otomatis ya berarti nggak ada yang diganti, sama aja. 6 I1 plus 24 I2 sama dengan 20. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita apain? Kurang atau tambah? Ayo, kurang atau tambah? Saya kasih waktu 1 detik. Ya, tambah. Ditambah. Kenapa ditambah? Ya karena kan dia min 24 ditambah 24. Kita punya utang 24, kita bayar 24. Hasilnya berapa? Ya, 0. Jadi sisa 36
dikurangi ditambah min 6 plus tambah min jadi min, jadi 36 dikurang 6 30i1 sama dengan 48 dikurangi 20 hasilnya 28. Jadi i1 nya yaitu 28 per 30 hasilnya adalah 0,93. Satuannya apa? Ya ampere. Nah, di sini akhirnya kita tahu I1 nya itu adalah 0,93 ampere. Nah, dengan satuan ini kita bisa cari I2 nya. Bebas, caranya itu dengan memasukkan di persamaan pertama atau persamaan kedua. Kalian bebas pakainya, tapi biar lebih mudah kita pakai persamaan yang pertama. Ingat, persamaannya yang belum disederhanakan, yaitu yang 9i1 ini. Kita tinggal masukin 9i1 min 6i2 sama dengan sama dengan 12. Kita tinggal masukin I1 nya itu berapa? 0,93 min 6i2 sama dengan 12. 9 dikali 0,93 hasilnya adalah 8,37 min 6i2 sama dengan 12. Kalau gini 6i2 ini kan dia udah nggak ada satuannya ya, jadi kita bisa pindahin ke sebelah kanan. 12 dikurangi 8,37. Kalau gitu min 6i2 12 dikurangi 8,37 hasilnya 3,63. Jadi I2 itu 3,63 dibagi min 6. Hasilnya adalah min 0,605 ampere. Jadi I2 itu arusnya adalah 0,605 ampere. Kalian gak usah pusing, ini kok hasilnya jadi min, itu hanya asumsi aja. Ternyata asumsi kita yang mungkin harusnya itu dia arahnya ke arah kanan, ternyata dia min, jadi dia harusnya tuh ke arah kiri si I2 ini. Seperti itu. Nah, lanjut lagi buat mencari tegangan pada R2-nya. Pakai hukum Ohm. Hukum Ohm itu kayak gimana? Hukum Ohm itu kan V I dikalikan dengan R. Di sini kita mau cari tegangan pada R2, kita butuh I sama R. I-nya apa? I-nya udah ada, I1 sama I2. Nah, pakainya yang mana? I1 atau I2? Nah, yang kita pakai adalah keduanya, yaitu adalah selisih di antara I1 sama I2. Jadi kita tulis aja I1 dikurangi I2. Bebas mau I2 atau I1 atau I2, karena di sini I1-nya itu lebih besar, jadi kita pakai aja yang I1-nya. Terus dikalikan dengan R yang kita ingin cari, yaitu di mana? Di R2. I1-nya itu berapa? I1-nya itu 0,93 dikurangi min 0,605. Nah, dikalikan dengan R2-nya 6. 0,93 dikurangi, jadi hasilnya ntar jadinya ditambah ya nanti ini. Hasilnya berapa? 1,535 dikalikan dengan 6. Nah, 1,535 dikalikan 6 hasilnya adalah 9,2 volt. Akhirnya sekarang kita tahu ternyata tegangan pada resistor 2 adalah 9,2 volt. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, di sini kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Gimana sih soalnya? Kita lihat aja langsung. Nah, di sini itu ada soal yang rangkaiannya beda dengan nomor sebelumnya, dan di sini kita tuh harus menyederhanakan rangkaiannya terlebih dahulu menggunakan teorema Norton. Lalu kita hitung arusnya, arus pada beban RL. Di sini kita bakal nyari arus di RL-nya. Gimana caranya? Kita langsung aja. Sebelum itu kita bakal menyederhanakan dulu si rangkaiannya dengan cara seperti ini. Dengan cara kita harus lepas si V sumber arus sama tegangan bebannya. Si resistor bebannya.
Nah, nanti bakal jadi seperti ini. Setelah udah kayak begini, kita tinggal disederhanakan aja menggunakan seri dan paralel. Nah, di sini R1 sama R2 itu diserikan karena satu kakinya kedua mereka itu nyatu, sedangkan kaki kedua mereka itu tidak menyatu. Jadi kita serikan. 1 ditambahkan dengan R2. 7 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 12 ohm. Nah, setelah itu nanti rangkaian itu bakal jadi seperti ini. Di sini R12 dengan 12 ohm, di sini R4 dengan 8 ohm. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat di sini kedua kaki mereka itu menyatu semua. Otomatis ini harus diparalelkan. Jadi R12 paralel dengan R4 sama dengan 12 dikali 4 per 12 ditambah 4. 12 dikali 4 90. 4 dikali 8 96 per 12 ditambah 4 hasilnya ditambah 8 hasilnya 20. Nah, 96 dibagi 20 hasilnya adalah 4,8 ohm. Nah, sudah kayak gini kita bakal hitung cari si IN sama si IRL-nya. Gimana caranya? Saya bakal buat dulu rangkaian yang bakal kita pakai untuk mencari IN sama IRL. Nah, di sini saya udah buat. Di sini kan ada rangkaian terbuka nih. Nah, di sini kan ada rangkaian terbuka. Di sini kalau kita menggunakan analisis node, kita harus tutup rangkaian ini. Jadi kita bukan tutup, tapi dihubungkan. Jadi rangkaian tertutup maksudnya seperti itu. Nah, di sini kan kita akan menggunakan analisis node. Jika menggunakan analisis node, kita harus menentukan node-nodenya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan node adalah cari titik di mana 3 komponen bersinggungan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini bisa kita tulis VA, VB, VC, VD. Karena dia posisinya ada di bawah, otomatis setiap rangkaian itu memerlukan ground. Jadi kita bisa buat groundnya di sini. Nah, jika groundnya di sini, otomatis VC sama VD dan garis ini sampai ke VB sini itu adalah ground. Karena di sini tidak ada hambatan. Nah, seperti itu. Lalu kalau sudah, kita buat arah arusnya. Jadi kita sudah punya patokan arah arusnya itu I1 itu ke arah atas. Lalu kita asumsikan arah arusnya itu I2-nya ke arah sini. Lalu I3-nya itu ke arah kanan juga. Oke, seperti itu. Nah, kalau udah, kita tinggal buat persamaannya aja. Nah, persamaannya itu kayak gimana? Persamaannya itu sama dengan I masuk sama dengan I keluar. Nah, ini yang bakal kita cari karena kita bakal berbicara dengan arus di sini. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal mencari aja nih si persamaan yang pertama. Di persamaan yang pertama itu arusnya itu adalah tegangan awal dikurangi tegangan akhir. Nah, di sini di arus yang pertama, di arus I2 itu nah, kalau kita udah dapetin I masuk ini sama dengan I keluar, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, kita tinggal buat persamaan dari rangkaiannya tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat nih, kalau I2 ditambahkan I1 itu bakal jadi I3. Jadi I2 sama I1 kalau digabungkan arusnya itu bakal sama dengan I3. Jadi menyatu dia. Jadi kita bisa tulis I2 ditambah I1 sama dengan I3. Nah, kalau udah segitu kita udah tinggal masukin aja nih
Bagaimana? Nah, bagaimana masukinnya? Masukinnya adalah tegangan awal dikurangi tegangan akhir per resistor yang ada di antara tegangan tersebut. Dua tegangan tersebut. Di sini ada resistor, di sini ada tegangan 20. Kita tulis di sini 20. Dikurangi tegangan akhir yang ada di arus kedua. Itu VA. Kita tulis VA. Per resistor yang ada di antaranya itu 7. Lalu ditambah dengan I1. I1 ini udah ketahuan kan? Dia tuh adalah 2 ampere. Sama dengan I3. I3 itu dari VA menuju VB. Jadi VA dikurangi VB. Dan resistor diantaranya yaitu adalah 5 ohm. Nah, oh ya, kalau sudah seperti ini, kita lanjutin lagi untuk menghilangkan si pembilangnya. Gimana caranya? Kita tinggal kalikan saja dengan 35. Karena 7 kali 5 kan 35 ya. Jadi biar nanti bisa ngilang dua-duanya. Jadi 35 dibagi 7, itu hasilnya 5. Ditulis ya ininya, 20 min VA. Nah, terus 2 dikali 35, 70. Lalu 35 dibagi 5 itu 7. Ditulis juga VA min VB-nya. Nah, kalau sudah, nah di sini saya akan kasih tahu kalau VB itu adalah 0. Kenapa? Karena yang bisa kita tahu di sini kalau arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Terus juga di sini VB itu nggak bisa ke sini. Kenapa? Tidak mengalir ke sini. Karena arus itu mengalir ke resistansi yang paling rendah. Otomatis kan di sini ada hambatan ya. Ada hambatan R4, di sini nggak ada nih. Otomatis dia bakal lewat sini, dan kalau ke sini itu ke ground, otomatis VB adalah 0. Jadi kita bakal hilangkan si VB-nya seperti itu. Ini tinggal dikali pelangi aja. 5 kali 20 itu 100. 5 dikali min VA min 5 VA ditambah 70 sama dengan 7 VA. Kita tinggal selesaikan. Di sini ada dua persamaan yang sama nih. Satuannya itu 100 dan 70. Kita tinggal tambahin aja 100 ditambah 70. Dan di sini min 5 VA itu bisa pindah ke sebelah kanan biar bisa ditambah sama 7 VA. Ditambah 5 VA. Kalau udah kita tinggal tambahin 170, yang ini 12 VA. Berarti VA sama dengan 170 dibagi 12. Hasilnya adalah 14,1 volt. Nah, selanjutnya kita bakal cari IN-nya nih. Nah, IN itu akan sama saja dengan I3. Jadi kita tinggal cari I3 itu sama dengan IN. Jadi I3 itu akan sama dengan IN. Nah, rumusnya seperti mana? Rumusnya adalah VA per R2. Otomatis 5-nya kan VA-nya udah ada, yaitu 14,1 dibagikan R2. R2-nya itu yang akan menuju ke arah si resistor 4. Itu adalah 5 ohm. Jadi hasilnya adalah 2,8 ampere. Di sini kita udah nemu IN-nya. Kalau kita udah nemu IN, baru kita bisa mencari IRL itu berapa. Nah, IRL. Nah, kalau udah IRL, kita tinggalkan si rangkaian ini. Kita fokus karena RL sudah dibalikin lagi nih, bakal jadi kayak begini lagi. Nanti kita tinggal menggunakan rumus Rn per Rn ditambah RL dalam kurung ya, dikalikan dengan IN. Nah, ini adalah rumus untuk mencari si IRL-nya. Karena mau mencari R4 atau RL itu harusnya sama saja, karena kalau kita sudah menemukan arus yang ada di sebelah sini gitu. Jadi kita tinggal masukin aja Rn-nya, tadi kita udah ada ya, 4,8 per 4,8, RL-nya 10 ditambah 10.
dikalikan dengan IN. IN-nya itu 2,8. Tinggal kita hitung seluruhnya. 4,8 tambah 14,8 dikalikan 2,8. 4,8 dibagi 14,8 itu hasilnya adalah 0,32. Dikalikan dengan 2,8, hasilnya adalah 0,89. Arus itu apa? Ampere. Atau sama saja 0,9 ampere. Seperti itu. Jadi arus yang mengalir ke arah resistor beban itu sejumlah 0,9 ampere. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, di sini kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Nah, di nomor selanjutnya itu kita bakalan mendapatkan pertanyaan yang berbeda, tapi rangkaiannya masih sama seperti nomor sebelumnya. Di sini kita harus mencari aliran arus yang terdapat pada R4 di sini. Jadi kita bakal cari arus di R4-nya menggunakan metode analisis node. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu mirip seperti nomor sebelumnya, tapi kita tidak perlu untuk sederhanakan rangkaiannya terlebih dahulu. Jadi kita tinggal langsung aja menggunakan analisis node. Nah, kan yang kita tahu kalau analisis node itu persamaannya adalah I masuk sama dengan I keluar, atau arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar. Di sini kita akan buat persamaannya bagaimana. Sebelum buat persamaannya kita harus buat dulu titik-titik node-nya itu di mana. Cara membuat titik node adalah cari titik-titik di mana ada lebih dari 2 cabang. Ya, di sini bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4. Sini kita bisa nulis nama VA, VB, VC, VD. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan kita membuat sebuah rangkaian, kita harus tahu dulu groundnya di mana. Biasanya kita kalau naruh ground di bawah kan, otomatis di sini. Nah, bebas sebenarnya motor di mana, yang penting konsisten ya. Nah, kalau kayak begini, dari sini sampai sini itu adalah ground. Benar? Dari sini sampai sini ground, otomatis dia VC sama VD dia 0 volt. Oke. Nah, kalau dari sini baru kita bisa buat persamaannya. Oh ya, sebelum itu kita harus asumsikan arusnya terlebih dahulu. Arusnya seperti apa nanti? Nah, kita asumsikan aja. Di sini kita udah punya patokan. Arus I1 itu mengarah ke atas. Kita pakai warna biru. I1 itu mengarah ke atas. Lalu saya asumsiin ini I2. Saya asumsiin I3-nya ke arah sini. Lalu saya asumsiin lagi di sini I4-nya kali ya. Lalu di sini I5-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau di teori menggunakan metode analisis node, kita tidak perlu untuk melepas si rangkaian si resistor bebannya. Kita tidak perlu. Kalau di rangkaian analisis node, kita tidak perlu untuk melepas si rangkaian. Kalau di metode analisis node, kita tidak perlu untuk mencabut si resistor bebannya. Jadi kita langsung hitung dengan persamaan yang nanti kita bakal buat. Nah, sekarang kita bakal buat si persamaannya. Nah, mulai dari VA, kita bakal buat untuk persamaan node VA. Nah, di sini di VA ini titiknya itu kan di tengah-tengah sini ya. Otomatis di sini I2 ditambah I1 sama dengan I3. Bisa kita tulis di sini. I1 ditambahkan I2 sama dengan I3. Ini untuk persamaan yang pertama. Kita bisa, nah di sini kita tulis dulu ya. I1. Nah, caranya itu kayak gimana maksudnya? Kita untuk menentukan I1 itu adalah tegangan awal dikurangi tegangan akhir dibagi resistor yang ada di arus tersebut. Di arus I2
Di arus I2 itu kan ada tegangan 1, tegangan 2 itu VA. Tegangan satunya itu kan V sumber ya. Jadi bisa kita tulis di sini 20 dikurangi dengan VA. Dibagi dengan resistor yang ada di antaranya yaitu 7. Gitu. Nah, sini I1-nya kan udah ketahuan nih. Dia itu adalah 2 ampere. Jadi kita tulis di sini 2. Terus sama dengan I3. Nah, I3-nya kita lihat di I3 di sepanjang sini dia dari VA menuju VB. Jadi VA min VB. Di antaranya ada resistor 5 ohm. Nah, kalau udah kayak gini, mari kita sederhanakan. Kalau kita udah sederhanain, biar kita ilangin dulu nih si pembilangnya dengan cara dikali berapa ya? 7 dikali 5 aja deh, 35. Nah, sini kan kalau gini kan gampang ya. Kita tinggal dibagi aja. 35 dikali 2. Nah, ini dikali juga ya. Hasilnya 70. Ditambah 35 dibagi 7, 5. 20 min VA. 35 dibagi 5, 7 VA min VB. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal kali pelangi nih yang ada di dalam kurung tersebut ke depannya. 5 kali 20, 100. 5 kali min VA, 5 min VA. Sama dengan 7 VA min 7 VB. Nah, kalau udah, kita tinggal jumlahin seluruhnya. Di sini ada variabel yang tidak memiliki satuan. Jadi kita tinggal jumlahin aja nih. 70 ditambah 100 yaitu 170. Nah, di sini kita punya min 5 VA. Kita pindahin ke sini biar nanti dijumlahin sama 7 VA. Jadi 7 VA dijumlahin dengan ditambah dengan 5 VA. Dikurangi dengan 7 VB. Ini VB ya. Seterusnya tinggal kita tambahin aja. Jadi 12 VA min 7 VB. Nah, akhirnya kita dapat persamaan yang pertama. Lanjut kita membuat di persamaan untuk not yang VB. Nah, sama seperti di not VA, kita harus tahu dulu mana yang masuk, mana yang keluar, mengasumsikannya. Di sini kan I3 itu kan hanya satu ya, yang masuk, yang keluarnya gitu. Dari yang I1 sama I2. Otomatis keluarnya adalah I4 sama I5. Jadi kita bisa tulis di sini I3 itu akan sama dengan I4 ditambah dengan I5. Nah, terus kalau udah, kita bikin lagi sama kayak tadi. Di sini I3 itu sama nih kayak begini, yaitu dari tegangan VA ke tegangan VB. Kita tulis VA min VB per yang ada diantaranya itu adalah resistor 5 ohm. Sama dengan I4. I4 itu bisa kita lihat di sini VB ke VD. VD kan ground 0. Jadi kita tulis VB dikurangi dengan 0 dibagi dengan 8. Selanjutnya ditambahkan dengan I5. Nah, I5 juga sama nih. VB menuju VD 0. Jadi kita tulis VB dikurangi dengan 0. Tapi resistornya beda. Dia resistornya resistor RL. Jadi 10. Nah, kalau udah kayak gini, kita sederhanakan lagi juga kayak tadi. Angkanya itu harus bisa dibagi untuk semua angka-angka 5, 8 sama 10. Itu bisa 40. Nah, 40 dibagi 5 itu hasilnya 8. 8 VA min VB sama dengan 40 dibagi 8 hasilnya 5 VB aja, karena kan dia udah 0 ya. Terus ditambah 40 dibagi 10 berapa?
Ya, 4 V B. Karena kan kalau dia dikaliin pun nanti hasilnya jadi 0 gitu. Nah, setelah itu kita kali pelangi lagi nih yang depannya sama ini dalam kurungnya. Kita tinggal dikaliin 8 VA min 8 VB sama dengan 5 VB ditambah 4 VB. Nah, kalau udah begini kita tinggal sederhanain. Kita tinggal lempar nih si 8 ini ke sebelah sana biar nanti tinggal dijumlahin. 8 VA sama dengan 5 VB ditambahkan 8 VB ditambahkan 8 VB ditambahkan lagi 4 VB. Nah, kalau udah kayak gini 5 VA tinggal dijumlahin. 5 tambah 8 ditambah 4 hasilnya berapa? Ya, 17 VB. Seperti itu. Nah, kalau udah ditambahin, kita akhirnya tinggal Nah, kalau udah kayak gini, biar gampang untuk mempersamakan jumlahinnya, kita harus sama dengan 0. Kita tinggal pindahin aja salah satunya ke kanan atau ke kiri, bebas mau yang VA atau yang VB. Di sini kita anggap saja seperti ini. 17 VB, kita pindahin si VA-nya. Min 8 VA. Ingat, kalau pindah ruas itu positifnya itu bakal berubah jadi negatif. Akhirnya kita dapat persamaan yang kedua. Nah, kalau udah dapat persamaan yang kedua, kita bisa nih mencari VB atau VA di antaranya. Kalau kalian mau nyari VA, berarti kalian harus ilangin VB-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya bakalan coba untuk ilangin si VB-nya terlebih dahulu. Saya bakal tulis dulu dua persamaannya. Saya bakal tulis dulu yang atas ini, persamaan pertama. 12 VA min 7 VB sama dengan 170, sama yang ininya 17 VB, saya tulis dari VA ya, min 8 VA plus 17 VB sama dengan 0. Nah, di sini kita kan mau ngilangin si kita kan mau nyari VB tadi ya. Nah, kalau kita mau nyari VB, kita harus hilangin si VA-nya terlebih dahulu. Kita berarti harus samakan nih VA-nya itu. Kita bisa dikalikan. Bebas kalian mau kaliin berapa, yang penting nanti VA-nya itu hasilnya sama. Mungkin ini bisa dikali 8, ini dikali 12. Nanti persamaan pertama itu hasilnya jadi 96 VA min 56 VB sama dengan 1360. Itu dikaliin ya semua variabelnya. Terus sekarang yang persamaan yang kedua, dia hasilnya jadi min 96 VA min 204 VB sama dengan 0, karena 12 dikali 0 hasilnya 0. Kalau udah, kita tinggal dijumlahin. Biar 96 yang hilang, kita harus ditambah. Biar nanti 96 ditambah min 96 hasilnya adalah 0. Jadi kita tinggal menghitung si VB-nya ini. Min 56 VB ditambah min 0 204 VB. Hasilnya adalah 148 VB. Ini tinggal turun aja. Lalu VB sama dengan 1360 per 148 sama dengan 9,18 volt. Nah, ini adalah hasil dari VB. Nah, di sini kita bakal cari tahu VA-nya juga nih, berapa VA-nya. Nah, cara masukin VA, mencari VA, itu kita pakai salah satu persamaan. Bebas mau pakai persamaan yang mana, saya bakal coba pakai persamaan yang kedua buat mencari VA-nya. Caranya kita tinggal tulis dulu persamaannya, yaitu min 8 VA ditambah 17 VB sama dengan 0. Nah, kalau di sini kita tinggal masukin si VB-nya. 17 VB. VB-nya itu tadi 9,18 sama dengan 0. Tinggal dikaliin 17 dikali 9,18. Itu hasilnya 156,3
sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal pindahin. Biar hasil nanti positif, yang kita pindahin itu yang min 8 VA-nya. Jadi nanti 156,06 sama dengan 8 VA. Otomatis nanti hasilnya VA sama dengan 156,06 per 8. 156,08 dibagi 8 hasilnya adalah 19,50 volt. Nah, di sini kita tahu ternyata di VA, tegangan di VA sini itu adalah 19,5 volt. Sedangkan yang di VB itu adalah 9,18 volt. Di sini kita bakal cari IR4, arus yang mengalir di resistor 4. Caranya gampang, yaitu adalah VB dibagikan dengan R4. Arus yang mengalir, tegangan yang mengalir ke I4 itu adalah VB, dan yang kita bakal cari itu adalah tegangan arus yang ada di R4. Otomatis kita pakai resistor 4. VB-nya itu sudah tahu 9,18 per R4-nya itu 8 ohm. Berarti hasilnya adalah 1,14 ampere. Jadi arus yang mengalir di R4 itu adalah 1,14 ampere. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, segitu aja tuh guys. Gimana pembahasannya? Soalnya lumayan sulit-sulit gampang gitu lah ya. Tapi semoga video ini membantu untuk kalian semuanya. Minimal memberikan edukasi atau informasi terkait teori Thevenin, Norton, analisis node, dan analisis mesh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.